Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita ingin mengulas tentang tawassul. Tawassul itu dikenal dalam ilmu tasawuf mencari jalan atau mencari perantara kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan tawassul. Tapi akhir-akhir ini mereka mengatakan orang yang bertawassul itu sama mensekutukan Allah dengan medianya. Bertawassul berarti menyekutukan Allah. Kenapa enggak minta langsung? Kenapa pakai perantara? Apa bedanya sama orang-orang musyrik minta kepada Allah dengan perantara patung-patung? Nah, ini Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala perlu kita luruskan kembali. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tawassul itu ada dua macam. Yang pertama tawassul dengan amal, yang kedua tawassul dengan pemilik amal atau manusianya. Di dalam sebuah riwayat dikatakan oleh Nabi SAW, dulu di zaman Bani Israel ada 3 orang yang masuk ke dalam gua menyelamatkan diri daripada hujan. Tapi karena saking derasnya hujan, maka pintu gua tertutup oleh batu besar. Waktu itu enggak ada telepon. Kalau ada telepon dia bisa telepon kawannya. Nah, telepon itu juga tawassul namanya. Alat penghubung antara kita dengan kawan. Jadi karena telepon tidak ada, akhirnya kata mereka, kita tidak bisa selamat dari gua ini kecuali hanya satu, yaitu dengan kehendak Allah saja. Mari kita masing-masing mengingat amal soleh apa yang paling ikhlas di dalam hati, yang paling tinggi pengorbanannya, kita bacakan di hadapan Allah. Dengan perantara amal itu kita minta supaya batu ini bergeser. Maka satu orang mengatakan, ya Allah, aku dulu punya karyawan. Selepas itu ketika mau gajian dia duluan pulang, sehingga dia tidak terima gajinya. Akhirnya gajinya itu aku berikan kepada sepasang kambing. Kemudian aku ternakkan, aku kembang biakkan kambing dari gaji tersebut sehingga bertambah banyak. 1 tahun atau 2 tahun setelahnya dia datang. Dia katakan kepada saya, mana gaji saya 2 tahun yang lalu? Ketika itu saya katakan, itu kambing semuanya itu tuh gaji kamu yang saya kembangkan. Ternyata orang itu ambil semua kambingnya, satu pun enggak disisain untuk saya. Enggak ada rasa terima kasihnya. Dibawa semuanya, dengan anak-anaknya dibawa. Maka kata dia, wahai Allah, kalau itu ikhlas aku lakukan karena engkau, tolong geser batu ini, selamatkan kami ini dari gua. Maka batu itu tergeser sedikit. Bergeser batu besar itu sedikit dari mulut gua, tapi belum bisa keluar.
Maka kata dia sama kawannya, sekarang giliran kamu bertawasul. Maka yang satu orang ini mengatakan, ya Allah, dulu orang tua saya masih hidup, tapi dia sudah tua. Setiap hari aku melayani dia sebelum keluargaku. Pada suatu kali aku terlambat pulang malam ke rumah, sehingga aku dapati orang tuaku telah tertidur. Pada saat itu aku tungguin dia sampai bangun dengan air susu yang ada di tanganku. Padahal anak-anakku meminta minum air susu tersebut, aku tidak berikan. Aku ingin orang tuaku minum duluan daripada yang lain. Sampai pagi aku tungguin beliau. Ketika bangun aku beri dia minum, baru aku beri minum keluargaku. Kalau itu ikhlas karena Engkau wahai Allah, tolong selamatkan kami, geser batu ini. Batu itu juga tergeser sedikit, tapi belum bisa keluar sebesar badan orang itu dari rongga yang bergeser. Kata yang dua orang ini, sekarang giliran kamu. Apa kira-kira amal kamu yang paling ikhlas, yang paling tinggi pengorbanannya, yang paling berat untuk diterima sehingga bisa diikhlaskan juga? Kata satu orang itu, saya punya sepupu, saya mencintainya, dia wanita yang baik, dia wanita yang cantik, tapi ketika aku lamar dia menolaknya. Pada saat itu terjadilah penceklik, sehingga dia termasuk orang yang kelaparan. Dia datang ke rumahku minta uang, dia datang ke rumahku minta hutang. Aku katakan kepadanya, aku berikan hutangan asal kamu bisa menyerahkan dirimu. Nah, ketika dia mau menyerahkan dirinya, pada saat aku sudah siap, lalu dia katakan kepada saya, takutlah kamu kepada Allah. Pada saat itu langsung berdiri bulu romaku dan aku takut. Aku tinggalkan dia, aku berikan uang itu sebagai hadiah cuma-cuma. Wahai Allah, kalau itu ikhlas aku lakukan karenamu, selamatkan kami daripada gua ini. Bergeserlah batu itu sehingga ketiga-tiganya bisa selamat dari gua. Ini disebut dengan tawassul. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan pembahasan ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis ini, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan tawassul dengan amal itu sah hukumnya. Itu tidak akan mengurangi pahala di akhirat. Tawasul dengan amal itu hukumnya sah. Maka banyak kita hari ini bertawasul dengan amal. Ayo kita bacakan Al-Fatihah untuk orang yang telah menyumbang, supaya dilapangkan kuburnya, jadikan taman surga, diberkahi rezekinya yang hidup mawaddah warahmah. Dengan Al-Fatihah itu sebut dengan tawasul dengan amal. Begitu juga ketika seseorang mau berangkat perjalanan yang jauh, yang sangat mengkhawatirkan sekali, seperti prajurit mau berangkat perang. Pada saat mau berangkat dia sumbangkan uangnya, ini uang saya sedekahkan dengan harapan saya selamat pergi, selamat pulang. Itu juga tawasul dengan amal. Begitu juga kita undang beberapa orang anak yatim misalnya, fakir miskin, kita jamu tamu di rumah dengan keberkahan jamuan pada siang hari ini, kita bertawasul supaya usahanya berkah dan berkembang. Ini disebut dengan tawasul dengan amal dan hukumnya sah, itu menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini pun menurut Wahabi juga boleh. Menurut Wahabi, tawasul dengan amal kata mereka juga boleh. Yang kedua yang jadi permasalahan adalah tawasul dengan pemilik amal. Tawasul dengan manusianya. Nah, kata mereka hukumnya tidak boleh. Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya boleh. Di zaman Nabi SAW masih kecil, paman beliau Sayyidina Abdul Muttalib ketika Makkah ditimpa kemarau panjang, maka Nabi Sayyidina kakek Nabi yaitu
Sayyidina Abdul Muttalib menempelkan jasad bayi Nabi SAW ke pintu ke Ka'bah dan mengatakan, wahai Allah, dengan keberkahan cucuku ini turunkanlah hujan di kota Makkah. Maka turunlah hujan, sehingga dari kalimat tersebut, dari sejarah tersebut disusunlah selawat yang disebut dengan wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Salat kamilah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman. Akhirnya di ujungnya wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Itu asal usul kenapa selawat itu disusun oleh para ulama, karena dengan zatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bayi itu bisa dijadikan oleh paman beliau, oleh kakek beliau untuk diturunkan hujan. Nah, begitu juga ketika Nabi SAW hidup, maka Nabi juga bertawasul dengan dirinya sendiri dan Allah kabulkan hajatnya. Dan ini disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga disepakati oleh Wahabi. Tapi setelah Nabi meninggal dunia, ini yang menjadi permasalahan di tengah umat Islam. Kata mereka, setelah Nabi meninggal dunia tidak boleh lagi bertawasul dengan Rasulullah. Dalil mereka apa? Dalil mereka ketika kemarau terjadi di kota Madinah, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertawasul tidak dengan Nabi, tapi dengan pamannya Nabi SAW. Apa kata Sayyidina Umar dalam doanya? Ya Allah, inni atawassalu ilaika bi'ammi ammika bi'ammi nabiyyika Abbas. Wahai Allah, aku bertawasul kepadamu supaya turunkan hujan dengan paman nabimu Sayyidina Abbas Abdul Muttalib. Jadi kata Wahabi, setelah Nabi meninggal dunia ternyata Sayyidina Umar tidak lagi bertawasul dengan Rasulullah. Dia sudah bertawasul dengan pamannya Nabi SAW. Ini membuktikan bahasanya bertawasul dengan Nabi setelah Nabi meninggal tidak sah. Itu pandangan mereka. Tapi pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat hadis itu berbeda. Ini memberitahukan kepada kita, Sayyidina Umar memberitahukan kepada kita bahwasanya bertawasul itu tidak hanya dengan Nabi saja, dengan orang soleh juga boleh, dengan sahabat juga boleh, tapi sudut pandangnya berbeda. Nah, kita mau lihat sudut pandang siapa yang benar, Ahlus Sunnah atau Wahabi. Karena itu bisa-bisa saja. Kenapa Sayyidina Umar tidak bertawasul dengan Nabi ketika Nabi sudah meninggal? Kenapa Sayyidina Umar bertawasul dengan paman Nabi? Kata Wahabi, karena Nabi sudah meninggal. Kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan, menunjukkan, memberitahukan kepada kita tawasul dengan selain Nabi hukumnya boleh. Nah, terjadilah permasalahan dua hal pendapat tersebut. Kita rujuk kembali kepada hadis Nabi SAW seperti ayat yang pernah kita bacakan di program malam, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian bertengkar urusan agama, kembalikan pada Quran dan hadis. Nah, sekarang kita lihat sisi hadisnya. Siapa yang benar pemahamannya? Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih riwayatkan oleh Imam Bukhari secara pasti dalam Sunan At-Tirmizi, ada orang buta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya bisa melihat." Pada saat itu Nabi SAW tidak langsung mendoakan orang itu, tapi Nabi mengajarkan doanya. Nabi mengajarkan doanya saya lupa. Jadi di antara doa yang diajarkan, di antara kandungan doa itu adalah, katakanlah doa dengan dalam doamu, wahai Allah, aku bertawasul dengan nabimu supaya engkau kembalikan kepadaku penglihatan mataku. Aku bertawasul dengan nabimu supaya engkau kembalikan kepadaku penglihatan mataku. Jadi kalau demikian diajarkan oleh Nabi SAW, Nabi tidak langsung mendoakannya. Kalau Nabi langsung mendoakannya, itu kan sudah cukup.
Bahkan Nabi tidak usah mendoakannya, cukup diludahi saja. Itu dah selesai itu masalahnya. Seperti ketika suatu perang, Nabi SAW sabdakan, besok perang ini akan dipimpin dan perang ini akan kita menangkan di atas tangan seorang laki-laki yang mencintai Allah, yang dicintai oleh Allah. Subuh pada malam harinya sahabat berfikir, siapa orang itu ya? Saya pengenlah jadi pemimpin perang besok. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya tidak pernah mengharapkan jadi pemimpin kecuali besok pagi itu. Pada malam itu saya berharap jadi pemimpin sehingga tidak bisa tidur. Kenapa? Karena ada jaminannya orang itu mencintai Allah, dicintai oleh Allah. Ternyata di pagi hari selesai salat subuh, Nabi bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Orang katakan dia sakit mata, wahai Nabi. Pada saat itu Nabi katakan, panggil dia. Ketika dipanggil, Nabi ludahi matanya, sembuh. Tapi kenapa hari ini orang buta ini, orang sudah rabun ini datang kepada Nabi, Nabi tidak langsung mendoakan tapi mengajarkan doa tawassul. Apa yang bisa kita pahami daripada hadis tersebut? Padahal hadis Nabi bukan berlaku ketika Nabi sudah hidup, masih hidup, tapi berlaku setelah Nabi meninggal, bahkan sampai hari kiamat. Nah, berdasarkan hadis ini ulama simpulkan berarti Nabi membolehkan bertawassul ketika Nabi setelah meninggal dunia. Buktinya Nabi sendiri mengajarkan sebuah hadis kepada sahabat untuk digunakan bertawassul. Oh, mereka katakan hadis itu kan hanya untuk sahabat itu saja, tidak berlaku untuk yang lain. Kalau begitu sudut pandangnya berarti dia salah dalam memahami hukum. Kenapa? Karena menurut usul fikih, menurut kaidah usul fikih, al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sabab. Untuk memahami satu hukum, kita tidak melihat siapa pelaku peristiwa, tapi yang kita lihat adalah redaksi yang ada di dalam peristiwa yang disampaikan. Nah, berdasarkan hal demikian, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat bertawassul dengan orang-orang soleh hukumnya boleh, tidak bisa disamakan dengan orang-orang musyrik yang menjadikan patung-patung perantara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dilakukan oleh jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka datang ke kubur Wali Songo, selepas di situ mereka bacakan Al-Fatihah, lepas itu mereka bacakan Yasin, lalu mereka berdoa di tempat tersebut. Ketika mereka berdoa di tempat tersebut, mereka bertawassul dengan amalan yang mereka buat, kemudian bertawassul dengan orang soleh yang mereka ziarahi. Nah, lalu datang mereka katakan, tuh coba lihat, dia minta ke kuburan. Nah, doa madad ke kubur, dia kata minta ke kuburan. Yang ini yang jadi permasalahan. Padahal kita tidak boleh menghukumi perbuatan seseorang tanpa menanyakan, kamu minta sama siapa? Sama kuburan atau sama Allah? Saya minta sama Allah cuman di dekat kubur Wali Songo. Saya minta kepada Allah hanya di dekat Ka'bah. Saya meminta kepada Allah di dekat Multazam. Saya meminta kepada Allah di belakang makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaulah sekiranya berdoa di tempat-tempat yang mulia itu merupakan perkara yang salah, maka tidak mungkin Allah katakan dalam Al-Quran, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu ketika beliau membangun Ka'bah tempat solat. Nah, kenapa kita selesai tawaf dianjurkan sunat tawafnya di belakang makam Nabi Ibrahim? Kenapa enggak di tempat-tempat yang lain? Kenapa lebih unggul makamnya Nabi Ibrahim? Itu kan cuma jejak kaki. Hanya sekedar jejak kaki. Jejak kaki siapa dulu? Jejak kaki Abul Anbiya. Jejak kaki bapaknya para nabi. Jejak kaki orang yang pernah dibakar 40 hari 40 malam tidak pernah terbakar oleh api. Jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam yang dicintai oleh seluruh para umat.
Beda sama Nabi Musa. Nabi Musa yang mengakui beliau jadi nabi, ya Yahudi sama orang Islam. Orang Nasrani tidak. Nabi Isa yang mengakui beliau jadi nabi, orang Nasrani sama orang Islam. Yahudi tidak. Tapi Nabi Ibrahim itu Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Nasrani itu Yahudi. Mereka mau mengangkat Nabi Ibrahim itu jadi nabinya. Buru-buru mereka mengakui semuanya. Allah bantah dalam Al-Quran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasrani, walakin kana hanifan muslima." Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia orang beragama lurus dan seorang muslim. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga menjadi jawaban ketika Imam Malik rahimahullah ditanya oleh Yahudi, "Wahai Malik, kenapa kalau kaum laki-laki kalian muslim itu boleh nikah sama Yahudi dan Nasrani?" Boleh. Laki-laki boleh beristrikan Yahudi dan Nasrani. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Firman Allah mengatakan halal bagi kalian wanita-wanita terpelihara daripada ahli kitab sebelum kalian. Nah, ayat ini tidak bisa menjadi dalil untuk nikah beda agama. Tidak bisa. Tapi siapa yang dimasukkan Yahudi di sana? Siapa yang masukkan Nasrani di sana? Nasrani yang memang nenek moyangnya itu Nasrani, hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau di tempat kita ini itu KW-nya. Nah, nggak boleh. Jadi betul fatwa ulama, sangat betul sekali nikah beda agama tidak boleh. Tapi kalau kita telusuri secara detail, boleh. Asalkan Yahudinya betul-betul Yahudi tulen. Asalkan Nasraninya silsilah nasabnya terus kita cari-cari terus ke atas, kakeknya hidup di zaman Nabi Isa. Nah, itu yang dipertanyakan oleh Yahudi, oleh Nasrani kepada Imam Malik, kenapa laki-laki kalian boleh menikahi wanita kami, kenapa laki-laki kami enggak boleh nikah dengan wanita kalian? Apa jawaban Imam Malik rahimahullahu taala? Karena kami umat Islam mengakui nabi kalian. Kami umat Islam mengakui nabi kalian, maka kami boleh menikahi wanita kalian. Kalau kalian mau mengakui nabi kami, kalian boleh nikah sama wanita kami. Kalau dia mengakui nabi kita, berarti dia muslim. Nah, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jawaban yang bijak daripada seorang Imam Malik rahimahullah taala. Begitu juga ketika Imam Malik dipojokkan dengan satu pertanyaan oleh seorang Yahudi. Pada saat itu Imam Malik pakai kuda putih, pakai gamis putih, pakai jubah putih, sorban putih, berjalan di tengah padang pasir. Ini pasti di luar kota Madinah. Ketemu dengan Yahudi yang meminta, yang mengemis, mengatakan, "Wahai Malik, nabimu bersabda, ad-dunya jannatul kafir, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini penjara orang beriman, kemudian surganya orang kafir. Kamu kan bilang saya ini kafir. Nah, kenapa hidup saya menderita, kamu hidupnya seperti raja-raja? Padahal Nabi kamu bilang dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Kenapa saya menderita, kamu bahagia? Apa jawaban Imam Malik rahimahullahu taala? Ketahuilah wahai Yahudi, dengan posisi sekarang serba cukup, serba mewah yang saya punya, itu kalau dibandingkan dengan surga Allah ini baru nerakanya, baru penjaranya, belum ada apa-apanya. Tapi menderitanya kamu pada hari ini, kalau dibandingkan nanti dengan azab Allah di akhirat, dengan neraka Allah, itu udah surga itu. Nah, begitu pemahaman hadis yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, begitu juga pemahaman hadis yang dikatakan begini, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu wada.
Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Nah, hadis ini kadangkala dipahami menurut logika masing-masing, sehingga melahirkan gagal paham. Kata mereka, kita mesti beramal untuk dunia, usahakan dunia seolah-olah hidup selama-lamanya. Jadi perlu sebuah banyak. Itu pemahaman yang salah. Tapi pemahaman yang disampaikan oleh ulama adalah beramallah untuk dunia seolah-olah hidup selama-lamanya. Kalau enggak bisa hari ini, besok juga masih ada waktu. Kalau besok tertunda karena urusan akhirat, besok masih ada waktu. Kalau tahun ini tertunda karena urusan akhirat, tahun depan masih ada waktu. Kalau 10 tahun ini belum juga tercapai cita-citanya, 20 tahun ke depan masih ada waktu. Itu cara berpikir mengembangkan dunia, masih panjang waktunya. Tapi kalau urusan akhirat jangan ditunda-tunda, karena besok meninggal dunia. Begitu pemahaman yang disampaikan oleh para ulama. Tapi ketika mereka memahami hadis sesuai logika masing-masing, tidak mau ikut pemahaman para ulama, tidak mau bermazhab kayak cerdas sendiri, dipahami hadis kemudian disimpulkan hukumnya, disampaikan di tengah masyarakat, akhirnya tabrakkan satu dalil dengan dalil yang lain. Nah, begitu juga Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa taala tentang hadis tawasul tadi. Dia memahami dengan akalnya lalu menyerupakan orang-orang tawasul dengan penyembah-penyembah berhala, menjadikan berhala perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, padahal tawasul itu secara dalil lengkap dalam hadis-hadis sahih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesimpulannya tawasul itu bagian yang dibenarkan, bukan perkara yang syirik, sehingga membaca salawat Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunaru bihil raghaibu wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim. Itu adalah salawat yang dibenarkan, bukan salawat yang bermuatan syirik. Hati-hati dengan media sosial, dengan pengajian-pengajian Wahabi yang mengatakan ini salawat haram dibaca karena mensekutukan Allah. Nah, karena bertawasul dengan Nabi SAW, kita katakan bertawasul dengan orang hidup, bertawasul dengan orang yang sudah meninggal, bertawasul dengan amal, kesemuanya itu boleh menurut pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah demikian materi. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu dipersilakan. Baik ya Mas, saya syukur Allah. Jika ada pertanyaan kami silakan. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya di materi yang kemarin mengenai tentang jaminan untuk orang yang berhutang dan digalikan. Kalau misalkan yang digalikan itu berupa sawah atau tanah lapang, terus orangnya itu yang menggalikan atau yang memberikan jaminan itu ikhlas kepada orang yang memberikan hutang untuk dikelola sawahnya, itu hukumnya bagaimana? Apabila orang yang memberikan hutang itu mengelola sawahnya itu atau tanah lapangnya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika yang berhutang memberikan pinjaman sawah kepada orang yang memberinya hutang dengan ikhlas, memang di tempat tersebut tradisinya seperti itu. Setiap orang berhutang itu memberikan jaminan dikelola oleh pemilik uang. Tapi kali ini dia bukan mengikuti tradisi, yang memang dia tidak pernah garap sawah tersebut. Tidak ada waktu
Sehingga dia berikan secara ikhlas, betul-betul ikhlas. Kalau kita melihat memang nampak tanda-tanda ikhlasnya, bukan karena ikut tradisi, bukan karena itu dan ini, memang betul-betul ikhlas, kita boleh untuk menggarapnya. Tidak termasuk riba. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan, karena ada kaidah yang mengatakan ar-ridhu sayyidul ahkam. Rela itu adalah penghulu segala hukum. Nah, tapi memang bukan diakal-akali, bukan diridoi, memang betul-betul ridho. Memang dia selama ini nggak pernah garap sawah tersebut, nggak pernah dia pakai. Bahkan kalau nggak digarap sawahnya nanti bisa jadi ladang, nggak jadi sawah lagi. Tapi dengan ada orang menggarap, dia berterima kasih sekali, maka pada saat itu boleh kita gunakan. Tapi untuk kejadiannya itu yang sulit ditemukan. Tapi untuk hukum boleh, insyaallah. Dan juga biasanya itu orang kalau sesama temannya itu biasanya kalau misalkan ke warungnya atau apanya itu transaksi hutangnya itu simpel, kayak misalkan ambil barang, saya beli dulu ya, bayar nanti. Nah itu enggak bilang saya berhutang ini dulu. Transaksi hutangnya itu berapa termasuk besar hutangnya atau gimana? Khair. Di dalam bab muamalah ada yang disebut dengan sigat. Sebagian besar ulama mengatakan setiap akad itu perlu kepada sigat, yaitu ijab dan qabul. Saya beli barang kamu dengan harga sekian, saya jual. Tapi sebagian ulama mengatakan untuk barang-barang yang kecil disebut dengan untuk barang-barang yang harganya murah, enggak terlalu mahal, maka mereka membolehkan tanpa sigat. Disebut dengan bai' mu'attah. Bai' mu'attah. Misalnya dia duduk di kedai minum kopi, kemudian gorengan, lepas itu dia bayar. Kalau menurut kaidah syariah itu enggak boleh sebetulnya. Kenapa enggak boleh? Karena kita makan barang yang belum dibayar. Kalau mau yang syariahnya, kita bayar dulu baru dimakan. Nah, selesai dibuatkan kopinya, ambil apa yang mau dimakan, taruh di piring, ini berapa? Nah, sekian, saya beli ini semua dan harga sekian, saya jual. Itu yang mau yang sahihnya. Lepas itu baru kita duduk, kita makan. Tapi kalau dimakan dulu, makan nanti pas itu mau dihitung, itu dalam pandangan syariah secara pendapat yang kuat enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena kita belum dibeli udah dimakan. Maka yang ikut aturan syariah itu yaitu mall, minimarket, supermarket, tidak boleh dimakan sebelum dibayar. Nah, itu aturannya. Itu memang aturan syariah itu. Tidak boleh dimakan sebelum dibayar. Tapi karena benda-benda kecil yang seperti kita katakan tadi, karena ada pendapat ulama mengatakan bai' mu'attah namanya, maka hukumnya boleh-boleh saja kita ikutkan orang-orang awam kepada pendapat tersebut. Tapi kalau mau kita sendiri melakukan transaksi, sebaiknya kita katakan dengan bahasa jual. Saya jual ya, saya beli. Itu ya, saya beli, saya jual. Kita beli sesuatu, selesai transaksi, beli ya, jual. Itu orang yang sudah mengerti pasti dia jawab jual. Tapi kalau orang yang nggak pernah dengar, dikatakan kan dari tadi udah dijual, jual apa lagi? Dia malah bertanya kebingungan. Nah, begitu juga dalam bab hutang piutang yang kita katakan tadi, saya ambil dulu nanti saya bayar. Itu termasuk hutang piutang dengan transaksi yang ringan dengan barang yang harga murah. Sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak. Nah, untuk lebih hati-hatinya jangan dibuat seperti itu. Untuk hati-hatinya kita tanya berapa harganya, selepas itu kita katakan saya hutang 2 hari, saya hutang 3 hari, karena hutang itu harus ada jangka waktunya. Kalau dikatakan nanti saya bayar, nantinya kapan?
Nggak jelas. Berarti hutangnya nggak berjangka waktu. Nanti ditagih 2 tahun, kata nantinya belum sampai lagi waktunya. Nah, itu berarti akadnya tidak sah. Nah, kalau jumlah besar hal itu dilakukan, kita katakan batal. Tapi kalau dalam jumlah kecil, barang-barang kecil, maka kita ikutkan kepada bai' mu'athah tadi. Sebagian ulama membolehkan hal-hal yang seperti itu. Tapi untuk pengamalan pribadi, janganlah kita buat seperti itu, melainkan terus terang, terus sebaiknya dicatat dengan ada nota belum lunas. Itu cara yang lebih maksimal, insyaAllah. Ada lagi mungkin dari semua. Jika tidak ada, maka kita akan tutup. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membicarakan orang tua dan beliau meninggal, setelah itu kita menyampaikan kepada pihak keluarga bahwa almarhum ada meminjam uang kepada kita, tetapi dari pihak keluarga belum bisa mengembalikan. Itu kira-kira hukumnya bagaimana? Di satu sisi kita lebih fokus ke kasih kepada almarhum, ketika dari pihak keluarga itu belum bisa mengembalikan pinjaman. Itu kira-kira bagaimana hukumnya? Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Allah SWT katakan, wa in ta'asartu, apa punya ayatnya saya? Fanaziratun ila maisarah wa anta saddaku khairul lakum. Al-Quran katakan, kalau orang tersebut belum mampu membayar hutangnya, maka wajib ditangguhkan. Fanaziratun ilal maisarah, kasih tangguh sampai dia mampu. Wa anta saddaku, kalau kamu mau mensedekahkannya, mengikhlaskannya, khairul lakum, itu baik bagi kalian. Jadi ketika kita kasihan kepada jenazah, asalkan ahli warisnya mengakui dan menyanggupi untuk membayarnya ketika mampu, maka itu tidak lagi membebani daripada jenazah tersebut. Tidak akan membebani. Tapi apabila ahli warisnya minta bukti, mana buktinya orang tua saya berutang? Nah, ketika itu kita tidak punya bukti, maka kesalahan ada pada kita di pengadilan dunia. Kita yang punya kesalahan karena kita tidak jalankan surah Al-Baqarah ayat 272 yang kemarin. Karena tidak ada saksi, tidak ada catatan hutang. Nah, pada saat itu kita boleh atau sebaiknya kalau memang kasihan sama almarhum, kita niatkan sedekah. Nah, kita niatkan sedekah. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau almarhum tersebut berhutang bukan untuk usaha, berhutang adalah untuk keperluan hidup, berhutang untuk makan, berhutang untuk tempat tinggal, perkara yang mesti, bukan untuk mengembangkan usaha, tapi betul-betul untuk kepentingan hidup, maka ketika ahli warisnya tidak mau membayar, maka nanti yang membayar itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berhutang untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan mendesak, dan dia niat membayar, ternyata meninggal sebelum mampu membayarnya, kata Rasul, saya yang akan membayarkan hutangnya di akhirat kelak. Ini juga termasuk hadis-hadis yang dikutip oleh para ulama bagaimana bentuk cintanya Rasul kepada umat ini. Tapi kalau yang meninggal itu punya harta warisan, silakan dibagi kepada keluarganya. Tapi kalau yang meninggal punya hutang, biar saya menanggungnya. Hutang seperti apa? Yaitu hutang untuk pendidikan anak, hutang untuk tempat tinggal, hutang untuk makan.
Tapi kalau hutang untuk tambah kedai, hutang untuk beli mobil yang kedua dan ketiga, atau bahkan yang pertama, itu tidak masuk ditanggung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim, yaitu kita beri tangguh dulu sampai dia mampu. Silakan, berapa waktunya? Dengan fadilah yang dijanjikan kemarin. Siapa yang memberikan tangguh hutang kepada orang yang enggak mampu sebelum tiba waktu pembayarannya, maka dia dapatkan pahala sedekah setiap hari senilai yang dihutangkan. Tapi apabila tiba waktu pembayarannya belum mampu juga, dikasih lagi perpanjangan waktu, maka dia sama bersedekah 2 kali lipat dengan nilai yang dihutangkan setiap hari. Nah, supaya pahala sedekah kita bertambah, jangan dimaafin dulu. Nah, ntar saja dimaafin. Kalau memang enggak mampu, nanti kita maafin. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kamu bersedekah itu baik bagi kamu. Jadi kata para ulama, memberikan tangguhan hukumnya wajib. Memberikan masa penangguhan hukumnya wajib, tapi kalau memaafkan hukumnya sunnah. Sehingga ulama simpulkan, di mana-mana amalan wajib itu lebih unggul dari amalan sunnah. Nah, kecuali yang ini. Yang ini amalan sunnah lebih unggul dari amalan wajib. Jadi kata ulama, ada 3 amalan sunnah mengungguli amalan wajib. Ada 3 amalan sunnah mengungguli amalan wajib. 1, menangguhkan hutang hukumnya wajib, memaafkan hukumnya sunnah. Memaafin lebih baik pada memberikan masa tangguh. Yang kedua, memberi salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Memberi salam lebih utama daripada menjawab salam. Yang ketiga, lupa. Nah, enggak ingat. Maaf, lupa yang ketiga. Khair, insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tawasul itu apa tawasul? Nah, kita tawasul. Mana lebih afdal kita tawasul kepada Allah atau kepada manusia? Manusia kita tawasul kadang-kadang kita didoakan, kita ada juga memberi ampun supaya kita didoakan supaya orang kita pintar. Tapi banyak juga orang dia sok pintar begini begitu kan terpengaruh orang yang awam. Habis dia tidak ada yang tahu. Nah, sebenarnya kami yang mencari mana yang sebenarnya yang bagus. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tawasul itu menjadikan amal atau menjadikan sosok sebagai media pengantar, penyambung antara kita dengan Allah. Kenapa kita jadikan seseorang? Karena kita sendiri tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul itu secara kehidupan dunianya begini. Kita ingin mengajukan proposal kepada suatu satu perusahaan. Kita dari pengurus masjid, kita nggak ada hubungan dengan perusahaan tersebut. Nah, nggak mungkin kita datang, assalamualaikum, saya mau ketemu dengan manajer perusahaan menyampaikan proposal. Kita langsung diusir. Tapi kita cari orang dalam. Siapa kira-kira jamaah masjid? Siapa kira-kira pengurus masjid yang bekerja, yang ada hubungannya dengan perusahaan tersebut? Nah, kita gunakan dia menjadi pengantar keinginan kita kepada manajernya. Itu yang disebut dengan tawasul. Nah, begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita doa langsung, ya Allah, kabulkan hajat saya, enggak sampai doanya ke langit pertama, jatuh lagi ke bawah. Sempat tembus langit pertama, naik kedua, turun ke bawah, enggak sampai tembus ke aras. Kenapa? Karena amal kita tidak cukup, dosa kita banyak, sampai doa itu tidak bisa membubung ke aras. Nah, asbab itu kita cari perantara, ya Allah, dengan keberkahan nabimu,
Maka sering bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iqdi hawaijina. Maka tidak ada bahasa yang namakan tawasul dengan manusia atau tawasul dengan Allah. Jadi bahasa itu tidak boleh digunakan karena tawasul itu memang dengan makhluk, dengan amal ke Allah. Jadi tujuannya Allah. Ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengantarkan maksud dan tujuan kita sampai kepada Allah itu kita buat perantaranya. Di antaranya adalah amal. Nah, kita baca Yasin 3 kali. Ya Allah, yang berkah Yasin yang kami baca tadi, tolong luluskan anak saya tesnya. Itu namanya tawasul. Jadi tawasul dengan amal, tawasul dengan manusia, kedua-duanya baik. Sementara menyuruh orang lain mendoakan kita itu bukan tawasul. Itu disebut dengan minta doa. Kenapa enggak kita aja sendiri berdoa? Kenapa mesti panggil ustaz untuk berdoa syukuran di rumah? Kenapa enggak kita sendiri saja? Nah, itu namanya minta tolong, bukan bertawasul. Minta tolong didoain. Kenapa Nabi SAW bersabda, doa seorang saudara kepada saudaranya, apalagi saudaranya tidak tahu, itu lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kan memang hari ini memang orang bicara seenaknya saja. Untuk apa ustaz tu doa? Memang doanya makbul. Dipanggil ke rumah. Kita sendiri kan bisa juga doa. Itu ucapan yang tidak bertanggung jawab. Ucapan yang tidak berdasar kepada dalil. Dalam hadis sahih dikatakan ketika Sayyidina Umar bin Khattab minta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya mau pergi umroh. Apa kata Nabi SAW? Ya ukhayya la tansani fi du'aik. Wahai adikku, jangan lupakan aku dalam doamu. Nabi minta doa pada Sayyidina Umar bin Khattab. Apakah Nabi tak cukup minta doa pada Allah? Nabi tidak perlu lagi didoakan keampunan. Allah telah ampunkan dosa Nabi yang terdahulu telah terakhir. Nabi bisa doa sendiri. Ketika seorang Arabi datang kepada Nabi ketika khutbah salat Jumat, ya Rasulullah, hewan ternak kami sudah mati, tanaman kami sudah mati, kemarau panjang melanda. Saat itu Nabi berdoa, belum turun dari mimbar, hujan sudah turun. Sampai minggu depan, hujan lebat. Arabi yang sama datang lagi, ya Rasulullah, sekarang sudah banjir. Nah, doakan lagi supaya hujan berhenti. Nabi tidak mendoakan hujan berhenti, tidak boleh mendoakan hujan berhenti. Tapi Nabi doakan hujan dipindahkan. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jangankan turun hujan kepada kami, tapi di sekeliling kami saja. Akhirnya kemana Nabi tunjuk awan itu, ke sana awan itu pergi. Ditunjuk ke situ dia pergi. Sehingga Madinah itu terang di tengah-tengahnya, hujan lebat di pinggirnya. Itu mujarabnya doa Rasulullah. Tapi kenapa Nabi minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab? Lalu Sayyidina Nabi juga pesankan pada Sayyidina Umar bin Khattab, wahai Umar, kalau kamu hidup nanti, ada jamaah Yaman datang ke sini, kalau ada yang namanya Uwais Al-Qarni, kamu minta doa sama dia. Ini sahabat disuruh oleh Nabi minta doa kepada yang bukan sahabat. Pada Sayyidina Umar unggul doanya daripada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Tapi kenapa disuruh oleh Nabi? Itu mengajarkan kepada kita supaya kita minta doa kepada saudara kita. Mungkin saja doanya diijabah oleh Allah, doa kita tidak. Jadi kalau kata mereka memang menyusahkan memang kata-kata hari ini, fatwa di media sosial, entah tamat-tamat di mana, dikatakan untuk apa diundang doa ke rumah. Kita juga pandai berdoa, kayak orang istijabah doa saja diundang-undang berdoa. Ini pendapat yang tidak bertanggung jawab. Padahal dalam hadis kalau mau mereka baca, Nabi sekelas Rasul minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab disuruh minta doa oleh Nabi kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni yang bukan sahabat.
Demikian insyaallah. Baik, terima sekalian, kalau sudah 3 pertanyaan, maka kalau ada jemaah yang bertanya bisa disimpan untuk besok subuh. Kepada Bapak Ustaz, kami persilakan untuk tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Liman syekhina ulama'ina fuqaha'ina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rifa'anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya'a wat ta'una wal munkar والسيوف المختلفة المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.